Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amirullah, NIM 1805010204, Prodi Perbankan Syariah, semester 6. Langsung saja saya akan memaparkan tugas UAS mata kuliah analisis tingkat kesehatan bank syariah. Adapun soalnya yang pertama yaitu apa yang Anda ketahui tentang transparansi dan kualitas data bank syariah. Transparansi mengacu pada penciptaan lingkungan di mana informasi mengenai kondisi keputusan dan tindakan yang ada dapat diakses, dilihat dan dipahami oleh semua pelaku pasar. Secara khusus, penyajian lebih mengacu kepada proses dan metodologi penyediaan informasi serta pembuatan keputusan kebijakan yang dikenali melalui penyebaran yang tepat waktu dan terbuka. Transparansi merupakan persyaratan untuk akuntabilitas, terutama kepada peminjam dan pemberi pinjaman, emiten dan investor, otoritas nasional serta lembaga keuangan internasional. Bagian berikut membahas tentang manfaat transparansi, menekankan apa saja yang tidak termasuk dalam sikap transparan dan menguraikan kendala pada perilaku transparan. Menurut standar akuntansi pemerintah dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005, transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Kualitas data. Kualitas data adalah bagian dari tata kelola data. Kualitas data mempunyai pengertian tentang kelengkapan dan keakuratan data. Selain itu, kualitas data juga berhubungan dengan konsistensi dan ketepatan waktu. Kelengkapan itu sendiri mengandung pengertian informasi sebagai output dari proses pengolahan data, mewakili setiap keadaan sebenarnya, memiliki semua pengertian yang diperlukan untuk mendeskripsikan suatu entitas atau semua nilai yang seharusnya dikumpulkan. Kualitas data yang kurang baik juga diantaranya disebabkan karena organisasi yang kurang optimal dan kemampuan sumber daya manusia yang belum baik. Kualitas data juga dipengaruhi oleh organisasi, disebabkan karena dengan adanya suatu organisasi dan di dalamnya terdiri dari berbagai jabatan yang telah berstruktur sesuai dengan jabatannya. Soal nomor 2 yaitu, menurut Anda bagaimana tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah secara individual maupun secara konsolidasi? Penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah dengan menggunakan metode CAMELS dan RGEC ini menunjukkan predikat kesehatan bank tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Untuk periode 2011 dapat disimpulkan bahwa bank umum syariah dan unit usaha syariah peringkat komposit atau sehat. Periode 2012 dengan kesimpulan peringkat komposit atau sehat, dan untuk periode 2013 dengan kesimpulan peringkat komposit atau sehat. Metode RGEC dapat dikatakan lebih baik dibandingkan dengan kedua metode sebelumnya, yakni CAMEL dan CAMELS. Melalui RGEC, BI menginginkan bank mampu mengidentifikasi permasalahan lebih dini, melakukan tindak lanjutan perbaikan yang sesuai dan lebih cepat, serta menerapkan GCG dan manajemen risiko yang lebih baik sehingga bank lebih tahan dalam menghadapi krisis. Selanjutnya soal nomor 3 yaitu, jelaskan hubungan analisis risiko dengan pengawasan bank syariah. Pengawasan perbankan berdasarkan hasil dari review bank yang sedang berlangsung melayani kepentingan publik sebagai salah satu faktor kunci dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan terhadap sistem keuangan. Pada bab ini membahas hubungan antara analisis risiko perbankan dan proses pengawasan.
Metodologi untuk review pengawasan bank harus sama dengan yang digunakan oleh analisis sektor swasta, auditor eksternal, atau manajemen risiko bank itu sendiri, kecuali fokus analisis agak berbeda. Pengawasan bank merupakan bagian integral dari proses yang lebih luas dan terus-menerus, biasanya mencakup pengawasan dan memeriksa di tempat. Proses ini meliputi pembentukan kerangka hukum untuk sektor perbankan, menunjukkan otoritas, pengaturan, dan pengawasan, definisi kondisi, eksistensi dan kriteria, dan diperlakukannya peraturan yang membatasi tingkat risiko bahwa bank diperbolehkan untuk mengambil langkah lainnya yang diperlakukan, termasuk membentuk kerangka kerja untuk pelaporan sehari-hari dan pengawasan, dan melaksanakan kegiatan ini diikuti dengan pengawasan di tempat. Hasil pemeriksaan di tempat memberikan masukan bagi institusi perkembangan bank dan untuk perbaikan regulasi dan lingkungan pengawasan. Sebagai tambahan pengawasan yang efektif, faktor lain yang diperlukan untuk stabilitas sistem perbankan, sistem keuangan, dan pasar termasuk suara dan kebijakan ekonomi makro, berkelanjutan sektor keuangan yang berkembang dengan infrastruktur yang baik, disiplin pasar yang efektif, dan sektor jaringan pengamanan perbankan yang memadai. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.